setelah Sesko Foundation itu kemana deui tah Cing? Sesko Foundation lompat deui ka Kemensos mah. Oh, lompat. Tim reaksi cepat, resos, tim reaksi cepat. Nah, kumaha Cing itu teh kan saya mah awam ya nya di sosial, jadi pengen tahu, mungkin pemirsa juga kan pengen tahu TRC, singkatan TRC teh naon, terus tupoksinya apa, kan desnya kan belum tahu, nah misalkan gitu seperti itu. Nah barangkali ada yang malu-malu bertanya kan, kalau ada di YouTube, oh iya ada nih TRC itu, nah itu coba sih. Tim reaksi cepat tuh memang di setahu saya ya, kalau saya salah ya maaf gitu. Ingat saya, tim reaksi cepat tuh di Kemensos tuh ada beberapa ini apa, kayak di TRC Resos, TRC, ada TRC Resos, TRC yang dari mungkin di Lenjam Sosnya mungkin ya, mungkin saya kurang tahu juga sih, tapi setahu saya pas waktu saya masuk ke TRC itu memang belum tahu banyak juga, karena waktu itu tuh kan memang agak sedikit jenuh tuh dalam arti gini, wah saya selama 6 tahun lebih kerja bergelut dengan anak jalanan, anak terlantar, kontrak. Saya tuh pingin lebih mencari suasana baru lah gitu ya, pengalaman baru. Kebetulan ada yang ngajak teman ke TRC aja, tim reaksi cepat. Tes dulu itu teh atau ya, tes biasa lah gitu kan. Masuk tim reaksi cepat tuh jadi tupoksinya tuh hanya asesmen, terus merujuk si klien ketika memang si klien itu perlu dirujuk, misalnya ke misalnya ada klien yang memang ODGJ, misalnya gangguan mental, dipasung. Nah, tugas TRC itu hanya mengasesmen awal, terus merujuk si klien itu ke misalnya ke rumah sakit. Kesehatan. Udah sampai situ aja. Setahu saya ya, masih inget kalau nggak salah ya. Jadi tugasnya hanya seperti itu, asesmen awal, rujukan. Nanti bisa juga reunifikasi dengan keluarga. Tahun berapa itu teh? 2016 lah. 2016 sampai 2017. Itu tuh di pusat. Kalau kabupaten kota provinsinya itu memang ada TRC. Setahu saya di Dinas Sosial Kabupaten Kota ada TRC. Ada ya? Ada TRC. Provinsi sampai kabupaten kota juga ada. Karena kan TRC mah tugas di TRC pusat ya. Tugasnya memang merespon kasus se-Indonesia. Jadi ada respon kasus yang memang saya pernah menangani, ada respon kasus di daerah Pasuruan. Se-Indonesia? Iya. Jadi koordinasi dulu jeung provinsinya, iya, kabupaten kota, provinsi. Jadi ada warga yang nelpon langsung ke Kemensos. Ternyata di Pasuruan itu ada kasus anak tumor, tapi di rumah sakitnya diabaikan. Itu kan maksudnya diantepkeun gitu kan. Diantepnya. Nah, sampai ke kedengar ke Kemensos. Nah, kita datang TRC. Jadi apa ya istilahnya teh? Kepanjangan tangan Kemensos. Maksudnya memberikan tindak lanjut menurutnya. Naon sih ngaran teh pendobrak teh naon ya? Naon sih ngaran pendobrak? Ingat tuh. Meureun dodobrak meureun. Karena memberikan informasi ke pihak rumah sakit supaya dibantulah, kan ya. Nah, banyak sekali ini pengalaman ilmu dari Kang Opik ternyata ya. Kang, ada game nih ya, sebelum dilanjut lagi pasti masih mumpuni nih ya ilmu-ilmunya. Kang, bisa bisa ngikutin gerakan saya nggak? Oke, nih kita challenge dulu ya. Nih tangannya ke sini, terus ke siniin Kang. Kieu hadiahkeun tahnya tah. Kurang luhur atuh. Tah. 1, 2, 3. Kang kieukeun atuh. Kieukeun. Manya urang bisa. Nah itu mungkinnya challenge-nya 1-0. Oke, kita lanjut lagi Kang lah. Siap. Jadi ando sekali dulu. Kan PR eta.
Apa soal tekniknya? Saya geus apa tekniknya ya. Soalnya kan masker kieu, kamu kieu lah. Tahu lah. Kieu. PR. Geus apa? Aduh. Lanjut Kang tadi teh non TRC ya. Nah, setelah TRC, Akang menggeluti TRC berapa tahun tuh TRC teh? Tim reaksi cepat teh. Setahun. Setahunnya kurang lebih. Kenapa sampai tahun 2017. 2017. Nah, dari TRC Di TRC kawin lama. oh kawin heula Nikah nya. heula. Jadi eureun ti TRC teh ku sabab kabongroy teh ku Tentu. Pas saya nikah ge memang masih kena masih kayak TRC. TRC, cuman memang geus rada sedikit menurunkan atensi atensi sebenarnya. Oh. karena memang geus Bukan berarti jenuh tapi nya bukan Bukan. berarti jenuh di pekerjaan itu kan. bukan. Karena memang karena saya kayak kan butuh pendamping hidup. Oh, iya, betul. Jadi saya izin lah untuk nikah. Setelah nikah, istri bawa ke Jakarta. Tetap tuh dinas saya terakhir itu di KBB justru. Oh, KBB nya? KBB nanganin kasus pemerkosaan. Pernah dengar kan ininya tahun Ya, 2017. Di mana KBB na? 2016 ada 2017 lah. Di mana KBB nya nyaku? Cililin. Ciamplas untuk salama. Oh. Nyate tunarung wicara Si di kalian teh keur sakola atau kumaha? ya dibawa ulin. Oh, Kan bener. sok ulin anaknya itu. Oh. Minta salamanya terus diperkosa. Ya trauma lah. Kan akhirnya lapor, ngalapor ke Kemensos TFC turun. Saya kebetulan anu tugas eta anakna di istilahnya dikasih iyalah Motivasi motivasi metode tidak trauma healing psikolog meureunnya ya, masuk gitu. psikos Terus si pelakuna memang alhamdulillah tawa benar langsung dihukumnya. langsung dihukum. Tapi memang rada lama. Ya tugas terakhir saya itu Oh, TFC tugas tuh tahun 2017 nya. 2017. Nah, tidinya teh saya teh eureun teh bukan berarti jenuh. Saya balik ke Bandung sama istri dibawa ke Bandung karena Padahal pada ketika jeung istri tanya dan dibawa teh lain iya, kurang karena kan tahun. kakak ipar, Hmm. kakak ipar saya, suamina, Hmm. gering, Oh. sakit, ya lumayan lah sakit. Dia pulang meureun nu ngarawatnya. Ya karena saya teh ngabantuan, wayanya ngabantuan, ya akhirnya yang ngantunkeun mah, ngantunkeun. Saya ditelepon ku komandan TRC, Kang, kira ke Jakarta ya tugas. Karena saya hayang balik ke Bandung terus alhamdulillah lah lumayan di Jakarta hampir 7 tahun, 6 tahun, 7 tahun lah ya. Saya yang balik ke Bandung lah, saya keluar TRC teh. Saya yang istilahnya Jakarta saya geus ngabdi lumayan gila. Di Bandung tanah kelahiran saya ge hayang atuh mengabdinya, ngabantuan lah gitu istilahnya masyarakat Kota Bandung. Saya yang dengan gawe di Bandung lah, saya teh kan gitu. Pada waktu 2017 awal tuh selama. Akhirnya saya keluar di TRC dengan baik-baik. Akhirnya saya keluar, saya ke Bandung pindah. Nah, di Bandung teh mikir kemana ya saya gawe. Oh, can Acan, saya teh sempat nganggur tahun. Itulah, kelo saminggu lah. Saminggu. Saminggu hampirnya berminggu-minggu tapi itu sampai bulanan. Aya kana 3 minggu aya. Ya lah kalau 3 minggu. Nganggur, mikir gawe di mana sedangkan saya geus boga pemajikan kan. pasien saya kan sosial. Ya bang geus boga pemajikan. Kan kudu di Paraban kan ya merah atuh. Ya nya tuh. Kumaha mikir saya teh. Mikir saya teh kemarin teh pas keur itu teh. Wah, saya pernah skripsi di YPAC. YPAC teh Yayasan Pembinaan Anak Cacat. Pernah orang tidinya. Yayasan Pembinaan Anak Cacat, Cacat. penyandang disabilitas. Tapi namanya memang YPAC Iya, Anak Cacat. memang kan dulu mah kan pacat, Iya, cenah kan, Iya. penyandang cacat. Saya teh nyobaan ngelamar tadinya 2017 awal teh. Iseng bari jeung hayang oge karena memang fashion saya di sosial. Jeung teu boga. Tapi saya memang teu boga pengalaman di disabilitas karena kan pengalaman saya kan di anak jalanan. Lamun di LKS anak mah Ya, jalur lah. karena kan di Bandung saya ge kurang hafal yayasan-yayasan nu anak begitu ah.
kayak PAC dah, karena saya pernah skripsi tidinya baheula ke kuliah. Penelitiannya? Penelitian. Cobaan tadinya ngalamat, ternyata alhamdulillah tuh teh satu jodoh meureun. Keur membutuhkan Peksos. Peksos disabilitas, Peksos PAC. Bersaing lah jeung 11 orang, aya 11 orang ngelamar. Pada waktu itu teh diwawancara. Karena tapi eta teh nu untuk kan eta di kelas. Lulusan STKS nu angkatan seberapa di kelas pokoknya. Pasti nyokotna nu senior lah. Saya ge ora minor oge, secara keilmuan saya geus poho. Udah lumayan lama lah. Oh, di interview heula ku direktur ku ketua yayasan. Nu ngawawancara teh salah satu dosen STKS saya. Oh. Tapi disabilitas. Beunkeun namanya. Diwawancara ku beliau. Saya minor oge karena secara keilmuan saya kan apalagi disabilitas can boga pengalaman. Keilmuan ge saya keur di STKS kuliah. Wah, lama lah gitu ya setelah baca-baca. Saya karena berbekal pengalaman teh ya maju terus. Lah we nya. Ulah we. Meureun rezeki kawin meureun nya geus nikah. Rezekina atuh direzeki. Katarima alhamdulillah. Di 11 teh. 11 teh. Katarima alhamdulillah dengan job desk nya Peksos lah. Nah, tapi nu jadi PR saya kudu belajar disabilitas eta. Penyandang disabilitas. Sedangkan penyandang disabilitas kan lumayan oge ieu kan di Bandung ge. Saya pas ningali datana di EPAC teh wow. Kan di itu RBM, rehabilitasi berbasis masyarakatnya. Bersumber daya masyarakat berbasis di STKS, berbasis ini bersumber daya masyarakat. Jadi RBM teh punya data pas saya dicek di data RBM teh aya 8.000 mah di Kota Bandung teh. Penyandang disabilitas. Baca-baca, wah 8.000 nya Kota Bandung. Tahun 2000 tapi geus heula. Tahun ya teh kan bisa menambah, bisa mengurang, bisa stuck di dinya. Saya belajar lah akhirnya di EPAC bagaimana. Yang di EPAC kan yang dibinanya yang sekolah di EPAC kan beragam. Aya cerebral palsy, fisik, aya autis, aya Down syndrome, aya retardasi mental ya, lebih ke tunagrahita. Jadi belajar karakter autis kumaha, CP kumaha ya. Sedikit-sedikit lah sampai akhirnya kita belajar dah masih kenesa karena 3 tahun lah baru berkecimpung di 2017 ya kurang lebih 3 tahun. Pasti kan dari 3 tahun itu kan ada suka dukanya apalagi penyandang disabilitas ini kan kalau kemarin yang sudah diwawancara sama saya itu kan salah satu pendamping juga kan sama itu mengatakannya anak atau seseorang yang istimewa. Ya. Tentu kan yang namanya manusia itu orang yang unik. Ya. Nah, apalagi ini istimewa seperti itu. Ya. Ada keluh kesah, coba keluh kesah sebetulnya sebagai Peksos disabilitas tuh yang perlu disupport itu yang orang tua. Orang tua nanya. Jadi biasanya suka nyumput-nyumput ke masih banyak sebenarnya ada. Nah, gimana nih cara? Nah, ketika ada orang tua yang minder, bahkan tidak dimasukkan ke dalam KK, itu cara kita sebagai Peksos menjelaskan ke anak itu bukan ke anak ke keluarga itu seperti apa? Kasih penyuluhan. Di EPAC ya maksudnya penyuluhannya seperti gimana? Di EPAC kebetulan setiap hari Senin itu ada penyuluhan kepada orang tua yang punya anak disabilitas terkait dengan family support, dukungan keluarga terkait. Jadi jangan malu punya anak disabilitas, justru harusnya bangga dalam artian suatu ya buat ibadah karena kan ya istilahnya kita mah belum tentu kan bisa mengurusnya kan karena itu. Kan suatu ibadah untuk mengurus teh bekal jeung di akhirat yang cenah katanya yang bakal menyelamatkan nanti kita di akhirat teh anak-anak disabilitas itu ya. Karena kan memang mengurus anak-anak yang spesial. Iya. Jadi jangan memberitahunya itu ke orang tua tuh jangan sampai minder, jangan sampai malu, apalagi sampai nggak dimasukin ke kakak wah itu. Jangan sampai kayak gitu. Jadi itu berbenturan dengan hukum nggak kalau misalkan nggak dimasukin ke? Saya belum nemu kasus seperti itu sih. Tapi yang jelas saya nggak tahunya kalau berbenturan dengan hukum. Tapi kan istilahnya kan itu melanggar hak asasi manusia. Hak itu kan berarti berbenturan dengan hukum berarti. Ya, tidak ini kan?
Ya, karena gini Karena kan setiap anak disabilitas atau setiap orang lah ya kan punya haknya masing-masing. Iya, hak masuk ke Dukcapil kan. Oh, hak pendapatnya. Iya, mendapatkan. Kan hak mendapatkan identitas teh ya. Ya benar. Berarti Betul, itu kan betul. sesuai Undang-Undang Nomor 8 2016 kan. Ya. Nah, itu berarti apabila ada yang menonton, orang tua yang mempunyai anak-anak istimewa atau penyandang disabilitas, jadi itu sebetulnya harus dimasukkan ke dalam KK dan jangan minder ya Kang. Oh, iya. Tong minder lah. Justru itu tuh suatu anugerah, suatu kalau misalkan level mah kita dikasih anak normal itu levelnya 1, kalau yang istimewa kan Karena levelnya 2. Allah mah menciptakan manusia lah ya. Pasti ada kelebihan dan kekurangan. Di balik kekurangan itu pasti punya kelebihan. Nah, kumaha carana digali potensina di mana? Siapa tahu kan banyaknya aya atlet anu disabilitas, aya anu istilahna anu desainer, pelukis, penyanyi.